Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali silaturahim dalam program Tanya Buya. Tentunya hanya di Metro TV. Dan seperti biasa kami disiarkan live ya, langsung dari pesantren Al-Bahjah Cirebon dan tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita tidak hanya para santri yang jumlahnya ribuan yang ada di sini. Saya menyapa dulu sampai di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Amin, insya Allah hari 3 bulan Ramadan akan memberikan berkah. Dan tentunya yang istimewa hadir bersama kita guru kita tercinta Buya Yahya Al-Bahjah yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, buat yang baru bergabung, tema kita melanjutkan yang kemarin adalah mengenai malaikat. Masya Allah. Terakhir kita sudah bahas sampai ke sifat-sifat malaikat yang maksum, taat kepada Allah, tidak memiliki jenis kelamin, ya. Terus juga tidak ada nafsu. Malaikat itu tidak bersalah. Ya, tidak punya hasrat, tidak punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Buya, kita lanjutkan lagi dengan nama-nama malaikat. Baik. Bismillah. Yang kita tahu nama malaikat itu kan tidak terlalu banyak, sedangkan malaikat jumlahnya puluhan ribu katanya gitu. Berapa sih yang wajib kita ketahui? Silakan Bu. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang sangat kami cintai Uda David dan juga para hadirin dan wabil khusus para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semakin hari semakin kuat iman kita. Amin, amin ya Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi, semakin bisa berdamai dengan sesama sehingga hidup kita bisa indah di dunia dan di akhirat nanti. Bicara tentang malaikat, jumlah malaikat banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah. Banyak sekali. Akan tapi yang wajib kita yakini adalah malaikat-malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Atau tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan pekerjaannya. Kalau ada pekerjaannya berarti ada yang mengerjakan, biarpun kita tidak tahu namanya. Nama-nama yang disebut atau sifatnya, malaikat tidak disebutkan namanya, tapi sifatnya ada. Maka kita harus meyakini bahwasanya itu malaikat. Maka di sini ada namanya yang disebutkan, harus kita yakini itu malaikat. Tidak disebutkan namanya, tapi pekerjaannya. Berarti biarpun kita tidak wajib mengetahui namanya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran atau tidak disebutkan dalam hadis mutawatir, atau disebutkan sifatnya saja. Nah seperti itu, ini kaidahnya. Maka ada di situ dan yang akan kita sebutkan di kitab ini adalah ternyata sifatnya saja, ternyata pekerjaannya saja. Dan itu wajib kita tahu. Jangan sampai kita menafikan pekerjaan tersebut hanya gara-gara tidak ada namanya. Padahal ada pekerjaannya, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam hadis. Maka harus kita yakini karena disebutkan sifatnya atau pekerjaannya di dalam hadis atau Al-Quran. Baik, di antaranya contoh. Ini sekaligus praktek ilmu kita, kaidah kita, ada furu'ul aqidati usulul aqidah. Misalnya malaikat Jibril. Kita wajib meyakini malaikat Jibril kan usulul aqidah. Karena apa? Nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran tentang malaikat Jibril. Qul man kana aduwwan lillahi, qul man kana aduwwan li Jibril. Ini Jibril, disebutkan malaikat Jibril. Kemudian ada Mikail. Coba, ada malaikat Mikail. Ada malaikat Israfil, disebutkan dalam Al-Quran. Allahumma rabba Jibril, ini dalam hadis disebutkan. Kalau hadis Israfil disebutkan dalam hadis Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Dan juga nanti ada kerjanya disebutkan dalam Al-Quran. Wa nufikha fis suri, peniup trompet. Ini disebutkan dalam hadis namanya Israfil. Disebutkan Al-Quran pekerjaannya meniup trompet. Kalau namanya kembali kepada hadis Nabi SAW, yaitu Israfil. Adapun kerjaannya disebut dalam Al-Quran.
Al-Quran. Sehingga saat ini alhamdulillah para ulama sudah menghadirkan pada kita, nggak usah nyari ini dari mana, apakah namanya yang disebutkan Al-Quran atau hanya pekerjaannya saja. Yang jelas kita hafal malaikat Israfil. Kalau tanya Israfil di mana? Disebutkan dalam hadis Nabi sangat jelas. Dan pekerjaannya disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya malaikat Israel. Selama ini kita dengar. Tidak ada di dalam Al-Quran. Penyebutan namanya, tapi yang ada malah pekerjaannya. Malakal maut. Pencabut nyawa. Sehingga yang harus kita yakini adalah bahwasanya ada malaikat pencabut nyawa. Maka perbedaan tentang nama ini nggak ada masalah. Yang mengingkari nama malaikat Israel, nama tidak keluar dari iman. Yang penting mempercayai adanya malakal maut. Karena kul yatawaffakum malakul mauti dalam Al-Quran. Ini sekedar penjabaran supaya kita itu tidak gampang mengingkari atau tidak gampang mengatakan orang yang nggak percaya adalah kafir. Kalau tidak mempercayai adanya malaikat pencabut nyawa, keluar dari iman. Karena disebut dalam Al-Quran. Masalah penamaannya adalah tentang Israel. Israel sendiri riwayat-riwayat hadis. Ditemukan riwayat hadis. Semua mengatakan hadis ada tidak sahih dan sebagainya. Ya, ada damil Israiliyat. Boleh mengambil nama dari Israiliyat. Asalkan tidak bertentangan. Namanya Israel. Sebab Nabi juga mengizinkan kita mengambil dari kitab terdahulu yang tidak bertentangan. Kan pemberian nama saja. Kalau kembali kepada Al-Quran tidak menemukan. Maka hadithu an Bani Israil wala haraj. Kan boleh kita ngambil dari Bani Israil. Artinya, jangan sampai nanti gara-gara tidak ada di Al-Quran lalu diingkari. Oh tidak. Kadang sifatnya di dalam Al-Quran cuma namanya diambil dari yang lain. Maka yang wajib kita yakini kerjaannya dong. Tapi masalah nama orang boleh berbeda pendapat. Di sini kita sebut juga malaikat mungkar nakir disebutkan dalam hadis. Mungkar nakir misalnya idza qubiral mayyitu, seorang mayit disebutkan dalam kitab ini sudah dikubur, atahu malakani aswadani aw azraqani yuqalu li ahadihim munkar wal akhar nakir. Disebutkan dalam hadis Nabi tentang malaikat mungkar dan malaikat nakir. Dan masih banyak nama-nama nanti, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang disebutkan namanya, tidak disebutkan kerjaannya. Ada disebutkan namanya, disebut kerjaannya dan sifatnya. Semacam itu. Kurang lebihnya semacam itu. Pemberian nama-nama malaikat. Begitu. Malaikat mungkar dan nakir itu pada saat di alam kubur nanti akan menanyakan kepada kita. Berarti ada dua malaikat. Dua malaikat. Nah, bagaimana dengan rakib dan atid? Baik, tapi nanti dijawabnya ya. Ada yang berpendapat malaikat rakib dan atid itu yang kita pahami adalah dua malaikat. Tapi ada pendapat lagi mengatakan malaikat ini sebenarnya satu, tapi sifatnya yang dua. Temukan jawabannya hanya di sini. Tanya Buya, Metro TV. Menit rasanya pasti kurang untuk membahas ini, tapi kita akan coba untuk menggali lebih dalam tentang malaikat ini. Tadi disampaikan bahwa di surah Al-Kahf ayat 18 kalau saya tidak salah, itu dikatakan bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mendampingi mencatat amal manusia, yaitu rakib dan atid. Nah, apakah ini malaikat yang satunya malaikat rakib, satu malaikat atid, atau ini lebih ke sifat? Karena kalau dari kecil kita tahunya kan ada malaikat rakib, ada malaikat atid gitu Bu ya. Silakan Bu ya. Baik, disebutkan dalam Al-Quran ya tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada yang terucap dari lisan siapapun seorang hamba kecuali akan diperhatikan oleh malaikat yang raqibun, selalu memperhatikan, mengawasi, atidun melazimi kita. Jadi raqibun atidun ini adalah tentunya nggak usah khilaf ya. Jangan sampai buku ini pelajaran kita menjadi khilaf. Waktu mengatakan malaikat raqib atid, oke, tidak ada masalah. Karena cuman kita ingin menjelikan lebih dalam pemahaman. Raqib adalah sifat, atid sifat. Jadi malaikatnya dua. Yang satu mencatat amal baik, satu mencatat amal buruk. Dan setiap malaikat itu punya sifat raqibun, selalu memperhatikan kita, atidun melazimi kita. Kalau ini diartikan dua malaikat, beda kerjaannya. Raqib yang memperhatikan, atid yang melazimi, nggak ketemu dari segi makna. Jadi itu disebutkan sifatnya, tapi
bukan namanya. Bukan namanya. Sifatnya raqibun, malaikat yang raqibun dan atidun. Setiap dari satu malaikat raqibun atidun, dia selalu melazimi kita dan memperhatikan, melihat kita, ngawasi kita, nggak akan luput. Yang sebelahnya juga malaikat lagi raqibun atidun, yang selalu melazimi kita, menetapi kita dan tidak akan kemana-mana, seperti itu. Itu hanya, mohon hal ini tidak boleh jadi, kita ingin lebih paham kepada makna ini. Karena raqibun sesuai rumus tadi, ada yang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan sifatnya. Baik, seperti itu. Iya Bu ya. Itu raqib dan atid. Nah, sekarang bagaimana dengan malaikat yang lain? Ada malaikat yang kita lihat di dalam Al-Quran disebut namanya sebagai malaikat Harut dan Marut. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini awalnya ilmu sihir ini dari beliau gitu. Baik, Masya Allah. Malaikat Harut wa Marut sudah kita sampaikan pada muqaddimah tentang malaikat. Sifat malaikat diantaranya tidak mungkin berdosa. Kisah di balik Harut Marut yang katanya malaikat kemudian melakukan kehinaan dengan wanita itu dusta. Kisah palsu yang nggak boleh dihadirkan. Tapi malaikat Harut Marut adalah malaikat yang terjaga dari dosa. Cuman beliau itu mengajarkan ilmu sihir itu agar orang-orang itu waspada dengan ilmu itu. Sebab seperti halnya kita mengajari ilmu, tolong mengajari untuk melakukan sesuatu. Atau mengajari, misalnya kita diajari oleh seorang intel atau polisi. Diajari seorang intel, tolong kamu harus waspada. Bahwasanya kalau begini ini tanda-tanda begini. Kalau pengen, biasanya kalau ada tanda begini ada orang masuk ini. Cuman karena jahat ini yang diajari, malah ilmu itu dipakai. Pakai untuk, kan begitu, berbuat jahat. Padahal ilmu itu untuk mengantisipasi kejahatan. Seperti halnya Harut Marut itu mengajarkan ilmu itu untuk diwaspadai. Agar nanti kalau ada ilmu sihir tahu, oh ini adalah ilmu sihir. Seperti itu. Jadi yang jelas malaikat Harut wa Marut adalah tidak pernah berdosa. Dan bukan mengajari orang untuk berbuat sihir, akan tapi memberitahu bahasanya ini sihir agar orang tidak mendekati ilmu tersebut. Karena ilmu adalah memisahkan antara saudara, keluarga dan seterusnya. Seperti disebutkan. Kalau salah kita hadirkan juga masalah Harut dan Marut di sini. Ada malaikat Harut dan Marut. Ini cuman di balik ini ada kisah-kisah palsu di balik Harut dan Marut ini adalah yang tidak boleh kita dengar, kita ikuti, mengatakan Harut Marut adalah malaikat yang akhirnya diberi hawa nafsu oleh Allah, kemudian berbuat zina, kemudian sampai dihukum, kemudian dilempar kemana gitu. Itu adalah tidak benar. Baik, Harut wa Marut. Kita sebutkan sini malaikat. Di sini dia mengajari orang beritahu tentang ilmu sihir. Cuman yang jahat, ilmu yang seharusnya untuk mewaspadai diri kita dan orang lain agar tidak masuk, justru oleh orang-orang yang hatinya rusak diambil sebagai ilmu untuk kepentingan pribadinya. Berarti Harut dan Marut ini kita tahu namanya dan tugasnya yaitu untuk menguji manusia dengan ilmu sihir gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Bu ya? Waktu kecil kita juga mengenal istilahnya kalau malaikat yang menjaga surga namanya malaikat apa? Ridwan. Nah, bagaimana dengan malaikat Ridwan Bu ya? Kami sebutkan juga di sini malaikat, ada malaikat Ridwan, ada malaikat Ridwan tidak disebutkan. Adanya khazinul jannah di dalam hadis juga. Kalau tidak salah kita sebutkan juga di sini. Adalah kalau dalam ini khazinul jannati, penjaga surga. Dari Nabi SAW riwayat Muslim, atiba baljal yaumil qiyamati fastaftihu. Nabi masuk minta dibukakan surga. Fayaqulul khazin, kemudian yang menjaga surga itu berkata, man anta khazinul jannati. Maka penamaan ini pun juga tidak perlu orang berbeda pendapat. Orang nama Ridwan sesuai dengan namanya di tempat keridhaan Allah. Tapi ingat, tidak boleh orang bermusuhan saling mengkafirkan gara-gara nama ini. Tapi meyakini ada penjaga surga, harus malaikat penjaga surga. Baik, seperti itu. Baik. Kita akan lanjutkan. Ingat ya, ini hanya menjelaskan kenapa ya namanya disebut malaikat Ridwan ini. Penamaan mungkin boleh punya pendapat yang berbeda, tetapi ada yang menjaga surga. Itu adalah kesepakatan. Tidak boleh orang berbeda. Ada penjaga surga. Nama berbeda boleh, karena memang bukan dari riwayat yang mutawatir yang orang harus sama sepakat. Tapi ada khilaf di dalam. Baik. Kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih dengan nama-nama malaikat. Malaikat yang kita tahu namanya, sifat dan pekerjaannya hanya di sini ditanya Buya, Metro TV. Alhamdulillah, hujan mengguyur kota Cirebon. Semoga dengan tiap tetesan hujan itu hadir keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah.
Ya Allah, karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah pada saat hujan ya, betul ya Bu ya? Ada rahmat turun bersama itu. Dianjurkan kita untuk memohon, memang ada rahmat. Ya, ada rahmat. Bersyukur. Bahkan kalau hujan pertama dianjurkan kita untuk mengenakan kulit kita ketetesan airnya. Masya Allah. Ya hujan Allah. Pertama. Ya Tanda Allah. syukur. Berkah. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang malaikat ya Bu Baik, ya. baik. Silakan yang mau bertanya bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar Anda. Iya, kami tunggu. Baik, sudah ada penelpon masuk? Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, siapa di mana ini? Halo. Halo, saya Cynthia dari Tangerang Selatan. Oke, silakan Ibu Tidia. Jadi di beberapa artikel dunia maya banyak sekali tulisan mengenai arti mimpi bertemu malaikat. Mimpi bertemu. Pertanyaan saya adalah, apakah bermimpi bertemu malaikat saat tertidur merupakan sesuatu hal yang mustahil? Sesuatu apa? Sesuatu hal yang mustahil. Oke, baik. Sesuatu yang mustahil. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu ya. Kita jawab ya, tunggu jawabannya ya. Silakan Bu ya. Baik, Masya Allah. Mimpi bertemu malaikat. Mimpi bertemu malaikat. Masya Allah. Mimpi bertemu malaikat, mimpi bertemu nabi. Bukan sesuatu yang mustahil. Namanya mimpi. Hanya apa sih yang harus kita lakukan di hadapan mimpi? Ya. Mimpi adalah mimpi. Kata Nabi, kalau mimpi baik kabar gembira dari Allah. Hendaknya kita bersyukur. Ya. Kalau mimpi jelek, nggak usah dipikirin. Namanya juga mimpi. Ya. Kan begitu? Termasuk mimpi ketemu malaikat mungkin. Mimpi ketemu Nabi mungkin. Akan tapi yang harus kita jadikan rambu-rambu alam nyata, syariat zahir. Misalnya orang mimpi ketemu malaikat. Ya. Bahkan mungkin namanya malaikat Jibril. Bahkan mungkin ketemu Nabi SAW langsung dalam mimpinya maksudnya. Ya. Kemudian kok memberikan pesan sesuatu, setelah kita terbangun, yang kita jadikan patokan pesan Nabi waktu zahir, waktu di syariatnya. Ya. Jadi kalau pesannya bertentangan, maka nggak boleh kita pakai, hanya sekedar mimpi. Kalau pesannya sesuai, yang kita pakai tetap pesan yang di syariat zahir. Contoh, mimpi ketemu malaikat, atau ketemu Nabi, lalu berkata, datanglah kamu silaturahmi ke bibimu. Nah ini kabar gembira, berarti mungkin selama ini kita kurang silaturahmi. Tapi kalau tiba-tiba dalam mimpi mengatakan, kamu tidak boleh silaturahmi ke bibimu, wah ini pasti bukan itu, nggak benar itu. Masa Nabi ngajari nggak benar? Ya. Jadi intinya, kuncinya untuk menilai isi pertemuan dalam mimpi adalah syariat zahir. Kalau bertentangan dengan syariat zahir, jangan dianggap mimpi. Biarpun mimpi ketemu Nabi, tidak wajib diamalkan dirinya yang bertentangan kok. Wong Nabi itu syariat Nabi, hadis yang kita terima itu benar dari Nabi, lebih dahsyat dari mimpi. Ya. Tapi kadang orang lebih mencari-nyari mimpi. Hadis Nabi banyak. Ya. Kita tinggal mengamalkan saja. Al-Quran juga dari Nabi SAW. Kadang-kadang dengan mimpi lebih serius, tapi dengan hadis-hadis syariat zahir ini tidak serius. Tapi kasih rambu-rambu. Kalau orang mimpi ketemu bagi Nabi, sebuah kemuliaan. Allah yang menjadikan kita bermimpi, dihibur hati kita. Tapi ingat dalam rambu-rambu. Apapun yang kita dapat dari malaikat tadi, apapun dari Nabi dalam mimpi, tidak boleh bertentangan dengan syariat zahir yang selama ini kita pelajari di alam nyata itu, bukan dengan mimpi sandaran kita. Masya Allah, baik ya. Itu ada rambu-rambunya tadi ya, itu. Tidak boleh bertentangan dengan syariat zahir. Jadi dilihat isinya, pesannya apa dalam mimpi tersebut, begitu. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya ilmunya hari ini. Bahasan kita tentang malaikat sudah selesai. Insya Allah besok kita akan bahas mengenai setan, jin, dan iblis. Bagaimana membedakannya? Kadangkala antara setan, jin, dan iblis. Ada yang bilang manusia itu juga bisa jadi setan, katanya begitu. Tapi benar, wallahu a'lam bissawab. Ya, besok temukan jawabannya. Bu ya, apa yang bisa kita simpulkan di penghujung yang singkat ini Bu ya? Baik, kembali tetap kami selalu, kenapa kita hadirkan buku ini, agar kita punya keyakinan, tapi sisi lain kita punya rambu-rambu untuk tidak menjustis orang lain keluar dari Islam. Ya. Tapi di saat kita berkeyakinan harus yakin sesungguhnya karena ada hujah yang kita pelajari. Ya. Itu termasuk masalah malaikat, kita yakin ada pencatat amal, agar kita semakin serius kita beramal, menghindari kemaksiatan. Kemudian ada malaikat pencabut nyawa, malaikat penjaga surga, agar kita rindu untuk surga. Itu tujuannya. Padahal sebetulnya ya sudah selesai. Kalau sudah iman kepada Allah, sudah selesai. Beriman kepada Allah disebutkan dalam Al-Quran selesai. Cuman dirinci begini ini agar semakin mantap. Semakin mantap dan semakin mantap, semakin kuat iman,
semakin dekat kepada Allah. Kuncinya itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu ya ilmunya hari ini. Saya ingin mengkut ini apa yang ada ditulis di kitab Samiyat ini. Memang benar dengan menggunakan akal kita bisa sampai kepada keimanan. Akan tetapi ada suatu hal yang harus kita imani dengan hati tanpa melibatkan akal. Yang demikian bukan karena sesuatu yang diyakini tersebut tidak masuk akal, tapi karena akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Baik pemirsa, insya Allah besok kita akan silaturahim lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat berbuka bagi yang sudah memasuki waktu berbuka atau bersiap-siap untuk berbuka puasa. Saya David Halik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Metro TV